Bab 1503. Memangnya siapa kamu? Wanita itu memegang tombak Fang Tian di tangannya, dan mengenakan pakaian putih seperti salju. Melihat wanita ini, Yoshi dan yang lainnya di samping wanita misterius itu tiba-tiba menjadi serius. Wanita yang muncul di sini bukan orang kuat biasa. Yoshi terdiam, terkejut di dalam hatinya. Apakah ada begitu banyak master di era ini? Leslie Wu itu terlihat sangat serius. Dia akhirnya tahu mengapa wanita misterius itu tidak membunuh Mileye secara langsung. Master di belakang Mileye lebih kuat dari satu sama lain. Wanita misterius itu menatap wanita berbaju putih dan tersenyum kecil. Kaisar, lama tidak bertemu. Kaisar melirik pintu yakunan di kejauhan, dan kemudian melihat wanita misterius. Apa yang kamu coba lakukan? Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, sudah jelas. Kaisar menggelengkan kepalanya. Apakah benar-benar akan membuat keributan seperti ini? Wanita misterius itu sedikit tersenyum. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Permaisuri menunjuk wanita misterius dengan tombak Fang Tian di tangannya. Kalau begitu ayo bertarung. Ayo bertarung. Suaranya seperti guntur, dan momentumnya seperti pelangi. Wanita misterius menggelengkan kepalanya dan tersenyum, musuhmu bukan aku. Saat suaranya jatuh, Wendy Su muncul di depan Kaisar. Kaisar memandang Wendy Su, kamu tahu temperamen Destiny. Wendy Su mencibir, masalah besarnya adalah kematian. Permaisuri mengangguk, kalau begitu ayo. Saat suaranya jatuh, tombak Fang Tian tiba-tiba menusuk ke depan. Tes. Ruang hampa di depan Wendy Su terbelah, tombak panjang menembusnya, dan cahaya dingin menembus tulang. Ada cibiran di sudut mulut Wendy Su. Dengan lambaian tangan gioknya, tanaman merambat pohon yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke ruang hampa di depannya. Dalam sekejap, tombak Fang Tian langsung ditangkap oleh mereka. Pada saat ini, Kaisar meraih tombak Fang Tian dan mengguncangnya dengan keras. Duar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pecahan di seluruh langit, dan Wendy Su mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, ruang hampa di belakang Wendy Su hancur, sedikit keganasan muncul di matanya. Dia mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, lalu dengan lembut menarik ke atas. Tiba-tiba, ruang hampa di sekitar Kaisar, tanaman merambat pohon yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Tanaman merambat pohon ini menyebar ke arah Kaisar seperti piton raksasa. Selain itu, kekuatan dahsyat menyelimuti Kaisar, dan kekuatan ini mengunci ruang hampa mengelilingi Kaisar seperti sangkar. Domain pohon. Di dalam domain pohon ini, kekuatan tanaman merambat pohon tersebut telah meningkat secara eksponensial. Tidak hanya itu, tetapi domain pohon ini juga memiliki kekuatan penekan yang kuat. Di kejauhan, mata Kaisar perlahan tertutup, dan hening sesaat, dia maju selangkah dan menusuk dengan tombak, berhenti. Saat suara itu turun, ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba menjadi ilusi dan kemudian, tanaman rambat itu mulai terbelah inci demi inci. Domain Wendy Su menghilang sedikit demi sedikit. Ladang pohon ini sama sekali tidak tahan dengan kekuatan tombaknya. Pada saat ini, Wendy Su tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan lampu hijau melintas di lapangan, mencabik-cabik semuanya. Di kejauhan, Permaisuri Dai sedikit mengernyit, dia tiba-tiba melompat dan menebas dengan tombak. Duar. Sepotong lampu hijau tiba-tiba hancur dan sesosok tubuh mundur dengan keras dari lapangan lagi dan lagi sejauh ribuan kaki. Itu adalah Wendy Su. Di bawah, wanita misterius tersenyum sedikit, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar. Saat dia berbicara, dia menatap Wendy Su, pegang saja dia. Wendy Su menatap Kaisar di kejauhan,
ekspresinya menjadi lebih ganas, dan dia merentangkan tangannya. Ayo. Suara itu jatuh, lalu dunia di bawah tiba-tiba bergetar. Setelah dipanggil oleh Wendy Su, daun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi seperti air pasang. Dimanapun daun ini lewat, seluruh ruang antara langit dan bumi tercabik-cabik inci demi inci. Kota Daocheng di bawahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Untungnya, orang-orang di kota Daocheng telah dievakuasi oleh Ejer Bai. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang di seluruh kota Daocheng yang akan mati. Melihat dedaunan yang tak berujung, semua orang di lapangan tergerak. Di langit berbintang, ekspresi Kaisar tenang. Dia mengambil langkah maju dan menebas ke depan dengan tombak Fang Tian di tangannya. Dengan tebasan ini, ruang hampa di depannya runtuh inci demi inci. Ada daun yang tak terhitung jumlahnya yang tercabik-cabik, tapi daun-daun itu sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia memotongnya, mereka tidak akan bisa memotongnya. Namun, daun itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Kaisar. Dalam konfrontasi antara kedua wanita itu, Kaisar selalu berada di atas angin, tetapi ekspresinya menjadi semakin serius. Karena noda darah muncul di telapak tangannya di beberapa titik, dan noda darah menjadi lebih dalam dan lebih banyak. Garis sebab akibat. Dengan munculnya noda darah ini, dia merasa seolah ada kekuatan yang perlahan menahannya. Dia tahu bahwa pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Namun, bahkan dia tidak bisa membunuh Wendy Su dalam waktu singkat. Di bawah, wanita misterius menarik pandangannya. Dia memandang Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu masuk sekarang, kalau tidak, kamu akan mati nanti." Mile Ye melihat ke pintu darah dan ketika pintu darah muncul, dia merasa sedikit bingung, tidak hanya panik, tetapi juga rasa takut, ketakutan yang tidak terkendali. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tahu bahwa begitu dia melangkah ke pintu ini, akan ada nasib buruk. Wanita misterius itu tersenyum kecil, "Jika kamu tidak masuk, seluruh alam semesta 5 dimensi akan terkubur bersamamu. Karena bencana pintu ini akan segera terjadi. Setelah terbentuk, alam semestamu tidak bisa menerimanya." Mile Ye menatap wanita misterius, dengan tangan kanannya memegang erat pedang tertinggi di tangannya. Dia tidak mau menerima begitu saja nasibnya. Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tubuh fisikmu baru saja menembus dan kekuatanmu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi ada juga teknik tinju kehidupan, tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa bahkan jika kamu membakar seluruh hidupmu, teknik tinju kehidupan tidak akan mengancamku. Jangankan kamu, leluhur sekte Taoisme ada di sini, teknik tinju kehidupannya juga tidak bisa lakukan apapun padaku. Jika kamu masuk, aku akan mengambil pintu ini, dan itu tidak akan melukai alam semesta 5 dimensi. Setelah terbentuk, alam semesta 5 dimensi akan musnah dalam sekejap. Saat itu, bukan kamu sendiri, tapi semua orang yang mati. Apa kamu mengerti?" Mile Ye perlahan menutup matanya. Dia tidak mau menerima nasibnya begitu saja, tapi dia tidak ingin membawa semua orang di sekitarnya untuk mati bersama. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih tangannya. Mile Ye membuka matanya, dia melihat ke samping, itu adalah Saphira. Saphira sedikit tersenyum, ini belum waktu yang paling putus asa. Mile Ye terkejut, lalu berkata, "Kak Saphira." Saphira tersenyum dan berkata, "Ya." Mile Ye bertanya sambil tersenyum, "Kapan ingatanmu pulih?" Saphira menjilat manisan Hao, "Sudah lama. Namun, entah kenapa, aku hanya bisa menyegel ingatanku." Mile Ye bertanya, "Penyebab bencana?" Saphira mengangguk, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita misterius di kejauhan, "Kamu benar-benar pandai bermain."
Bahkan benda ini telah direkrut. Wanita misterius memandang Savera-mu dan berkata sambil tersenyum, "Nona Savera, kamu akhirnya memilih untuk bergerak." Savera-mu tertawa, "Awalnya aku tidak ingin bergerak, tapi aku tidak bisa melihatmu memaksanya mati seperti ini." Saat dia mengatakan itu, dia menyingkirkan manisan Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya membuat semua persiapan. Katakan padaku, apakah lawanku kamu atau orang lain?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Orang lain tidak cocok untukmu." Savera-mu berkedip, "Jadi, ayo bertarung." "Jujur, aku sangat ingin bertarung denganmu. Lagi pula, kamu juga dikenal tak terkalahkan di bawah 3 pedang." "Sejujurnya, aku sangat tidak puas." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin bertarung denganmu. Namun, lawanku bukan kamu." Savera melirik orang-orang di belakang wanita misterius dan berkata sambil tersenyum, "Mereka bukan lawanku." Yoshi tiba-tiba berdiri, menatap Savera, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu keras." Savera merentangkan telapak tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya, dan saat berikutnya, dia menebas dengan pedang. Itu hanya serangan pedang acak. Di kejauhan, mata Yoshi tiba-tiba menyusut. Dia meninju keluar, dan dengan pukulan itu, ruang hampa itu terdistorsi. Duar. Saat cahaya pedang Tao meledak, Yoshi mundur ribuan kaki jauhnya. Savera melambaikan pedang di tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Apakah salah mengatakan bahwa kamu lemah?" Yoshi menatap Savera-mu, lalu dia akan menyerang lagi, tetapi pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Kamu bukan lawannya." Yoshi memandangi wanita misterius, dan wanita misterius itu tersenyum tipis. Dia adalah pedang keempat di dunia. Yoshi tidak bergerak lagi, karena lengan kanannya telah terbelah, dan energi pedang yang kuat sedang mengamuk di tubuhnya. Sekarang dia harus menekan sisa energi pedang di tubuhnya. Di kejauhan, Savera-mu memandang wanita misterius dan berkata sambil tersenyum, "Jika yang kamu temukan hanyalah orang-orang seperti itu, maka aku akan sedikit kecewa." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu bermain-main dengan penyebab bencana." Suaranya jatuh, dan di kejauhan, pintu yakunan tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, petir berwarna merah darah ditembakkan, dan sasarannya adalah Savera-mu. Savera-mu sedikit menyipitkan matanya, dan menebas dengan pedangnya. Duar. Sepotong cahaya pedang hancur, dan Savera-mu segera mundur. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi gelap. Sebenarnya pintu yakunan ini apa? Savera-mu melirik pintu yakunan dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang, dan pedang Tao melintas di lapangan. Pedang itu seperti guntur, semua orang belum bereaksi. Sebagai tanggapan, pedang Tao memotong pintu yakunan. Duar. Pintu yakunan bergetar hebat, dan cahaya darah berguncang. Duar. Cahaya pedang pecah, dan Savera-mu kembali ke posisi semula. Pintu yakunan masih utuh. Dan di samping Savera-mu, lebih dari selusin benang berwarna merah darah muncul, dan benang ini sangat aneh. Garis sebab akibat. Benang sebab akibat ini terjerat dalam pikiran Savera-mu. Di bawah keterikatan benang sebab akibat ini, dia menemukan bahwa vitalitas tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, tapi energi spiritual di sekitarnya juga menghilang. Seluruh dunia menolaknya. Savera-mu sedikit mengernyit, dia adalah Tiandao 5 dimensi. Secara logis, energi spiritual dari alam semesta 5 dimensi seharusnya tidak mengecualikannya. Dia adalah Tiandao 5 dimensi. Tetapi pada saat ini, tidak hanya energi spiritual yang menolaknya, bahkan dunia pun menolaknya. Savera-mu menutup matanya perlahan,
dia membuka telapak tangannya, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling dari sisinya. Cici. Suara pemotongan yang keras terus bergema di sekitar Saphira Mu. Ruang hampa tempat dia berada telah robek dan terhapus. Namun, garis sebab akibat itu masih ada. Namun, garis sebab akibat itu semakin redup. Melihat pemandangan ini, mata wanita misterius di kejauhan memiliki pandangan bermartabat yang langka. Dia tahu kengerian garis sebab akibat ini, dan pedang Saphira Mu dalam adegan ini benar-benar bisa mempengaruhinya. Melihat bahwa pedangnya tidak dapat memotong garis sebab akibat itu, Saphira Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia hendak menyerang lagi ketika seorang wanita misterius di kejauhan tiba-tiba berkata, "Semakin banyak kamu menyerang, semakin banyak sebab akibat yang kamu miliki, dan semakin cepat kamu akan mati." Kecuali wanita itu, tidak ada yang bisa menolak garis sebab akibat ini. Saphira Mu memandangi wanita misterius, "Kupikir kamu akan melawanku." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak takut padamu, tapi aku di sini hari ini, bukan untuk bersaing." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye. "Bencana akan segera terbentuk, jika kamu tidak masuk. Setelah terbentuk, kekuatan bencana cukup untuk dengan mudah menghancurkan alam semesta 5 dimensi puluhan ribu kali. Dan bahkan Saphira tidak akan pernah bisa menghentikan bencana itu." Mileye memandang ke arah pintu Yakunan, dan di atas pintu Yakunan, awan berwarna merah darah muncul, dan di dalam awan itu, tak terhitung tali berwarna merah darah terbentuk sedikit demi sedikit. Bencana. Saphira Mu tiba-tiba berkata, "Kamu bergandengan tangan dengan penyebab bencana." Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya aku tidak tahu apa penyebab bencana. Aku hanya tahu bahwa ketika aku menargetkan Mileye, itu akan membantuku dan sebelumnya, aku mencoba menghubunginya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan menjawab dan mendapatkan pintu Yakunan." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Tampaknya penyebab bencana ini sangat ingin membunuhmu. Tapi sekarang, siapapun yang membantumu akan menderita dari penyebab bencana akan menjadi bumerang." Mileye melirik Saphira Mu. Pada saat ini, energi kematian yang tak terhitung muncul di tubuh Saphira Mu. Di alam semesta 5 dimensi, ada banyak energi keruh yang muncul di langit dan bumi. Dia tidak tahu dari mana energi keruh ini berasal. Seolah-olah itu muncul begitu saja. Energi keruh ini lambat laun menggerogoti sumber energi alam semesta 5 dimensi. Wanita misterius memandang Mileye, "Mileye, jika kamu tidak masuk, kamu akan melibatkan semua orang, semua yang ada hubungannya denganmu. Selama mereka membantumu, pasti akan mati juga. Sebaiknya tidak menggunakan kekuatan kepercayaan. Jika tidak, di seluruh alam semesta 5 dimensi, siapapun yang percaya padamu akan menderita bencana." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku hanya alam Taoisme. Mengapa kamu bermain begitu besar?" Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Kamu telah membantu terlalu banyak. Bahkan jika wanita bergaun polos tidak bergerak, orang-orang di bawah bergabung, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka." Mileye melihat ke arah pintu Yakunan. Pada saat ini, Saphira Mu tiba-tiba meraih tangan Yesuan, "Jangan menyerah begitu saja." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin melibatkanmu. Terutama kamu." Saphira Mu tersenyum, "Di antara kita, kenapa begitu sungkan? Bukankah urusanmu adalah urusanku?" Mileye tersenyum kecut, "Kak Saphira." Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, "Mileye, kamu tidak punya banyak waktu." Mileye memandang wanita misterius. Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Jangan punya ilusi. Seperti yang aku katakan,
di bawah 3 pedang, aku tak terkalahkan. Memangnya siapa kamu? Apakah kamu layak disebut tak terkalahkan di bawah 3 pedang? Sebuah suara tiba-tiba datang dari langit berbintang yang jauh. Saat berikutnya, lapisan ruang hampa jauh di langit berbintang runtuh, dan nafas yang kuat menyapu. Bersambung.